Paulus, seorang tokoh besar dalam kekristenan, sering dipandang sebagai tokoh yang mengubah arah ajaran Nabi Musa dan Yesus. Bagaimana ajarannya berbeda dari keduanya, dan apakah ia benar-benar mengubah ajaran asli? Ataukah aktor ini sudah dipersiapkan sebagai sebab bagi kedatangan cahaya Islam? Mari kita selami perjalanan ini dengan mendalam, berdasarkan ayat-ayat dari Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corong Dakwah, semoga limpahan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ajaran Nabi Musa yang dikenal sebagai hukum Taurat adalah landasan dari iman Yahudi. Hukum ini terdiri dari berbagai perintah yang mengatur kehidupan moral, sosial, dan ritual Bani Israel. Sebagaimana dalam kitab Keluaran, Tuhan secara langsung memberikan perintah ini kepada Nabi Musa. Keluaran 20 ayat 1-3, Perjanjian Lama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ini sangat jelas. Selain menyangkut penyembahan yang eksklusif kepada Tuhan, hukum Taurat juga berisi aturan rinci tentang hidup manusia, termasuk aturan sunat, aturan makanan halal, dan berbagai perintah lainnya. Misalnya, sunat adalah tanda perjanjian yang sangat penting antara Tuhan dan Abraham serta keturunannya. Kejadian 17 ayat 10-11, Perjanjian Lama. Inilah perjanjianku yang harus kamu pelihara, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setelah pertobatan karena bertemu dengan Yesus dalam Kisah Rasul, yang lebih seperti sebuah pengantar cerita dari Paulus sendiri. Dalam surat-suratnya kepada para jemaat, Paulus mulai mengajar bahwa keselamatan bukan lagi bergantung pada mematuhi hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini sangat berbeda dari apa yang diajarkan oleh Musa dan Yesus sebelumnya. Salah satu contoh utama adalah pandangannya tentang sunat. Galatia 5 ayat 6, Perjanjian Baru. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang secara radikal menyatakan bahwa sunat yang merupakan tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham tidak lagi diperlukan untuk keselamatan. Bagi Paulus, iman kepada Kristus adalah yang utama, bukan perbuatan hukum. Pandangan Paulus terhadap hukum Taurat juga kontroversial di antara pengikut Yesus awal. Dalam surat-suratnya, Paulus berargumen bahwa hukum Taurat yang pernah menjadi pedoman hidup orang Yahudi sekarang dianggap tidak relevan bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Roma 3 ayat 28, Perjanjian Baru. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam banyak suratnya, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan adalah karunia Allah yang diterima melalui iman, bukan karena perbuatan yang dilakukan menurut hukum Taurat. Ini adalah salah satu perubahan terbesar yang ia perkenalkan. Ketika Yesus datang, banyak yang bertanya-tanya, apakah ia akan mengubah atau meniadakan hukum Taurat. Namun dalam Injil Matius, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17, Perjanjian Baru.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus sering memperdalam makna hukum Taurat dengan mengajarkan bahwa hukum itu harus dipatuhi, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dalam hati. Contohnya, dalam khotbah di bukit, Yesus menegaskan pentingnya niat yang murni, di luar sekadar tindakan fisik. Matius 5 ayat 21-22, Perjanjian Baru. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lalu bagaimana Paulus bisa mengajarkan hal di luar hukum Musa, bahwa keselamatan bukan lagi bergantung pada mematuhi hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus dan meletakkan dasar kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau Tuhan, yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Paulus yang lahir sebagai Saulus dari Tarsus, awalnya adalah seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Yahudi. Namun setelah mengalami pertobatan di jalan menuju Damaskus, Paulus menjadi salah satu tokoh utama dalam penyebaran kekristenan. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5, Perjanjian Baru. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ajaran Paulus dengan cepat menyebar dan menjadi fondasi teologi kekristenan, terutama di kalangan non-Yahudi. Meski Paulus mengklaim bahwa ajarannya sejalan dengan pesan Yesus, banyak yang berpendapat bahwa ia membawa kekristenan menjauh dari akar Yahudi dan ajaran Nabi Musa. Paulus sendiri mengakui bahwa ia adalah rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dan ini mungkin menjelaskan mengapa ia mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Roma 11 ayat 13, Perjanjian Baru. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Pengakuan Paulus sebagai rasul bagi bangsa non-Yahudi dalam Alkitab justru berasal dari pernyataan Paulus itu sendiri melalui surat-surat yang dikirimkan kepada jemaatnya. Pada akhirnya, ajaran Paulus tetap menjadi bagian penting dari kekristenan modern, namun juga terus menjadi subjek perdebatan teologis. Apakah Paulus merubah ajaran Yesus dan Musa, atau hanya mengembangkan cara baru untuk memahami iman? Itu tergantung pada sudut pandang Anda sendiri. Wallahu a'lam bissawab.